Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anggota Badan Pengawas Pemilu Muhammad Afifuddin menjelaskan, keluarnya peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan pilkada berjalan dengan protokol kesehatan. Dengan aturan baru ini, Bawaslu bisa memberikan surat teguran kepada peserta pemilu yang melakukan kampanye terbuka seperti rapat umum, konser musik, atau dangdutan. Kita ini kayak bisa menilang gitu, memberi surat peringatan dan seterusnya merekomendasikan ke KPU. Kalau dari sisi aturan itu semangatnya adalah membatasi pertemuan banyak orang. Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, revisi PKPU mengakomodasi sejumlah usulan masyarakat agar kampanye terbuka ditiadakan. Peserta pemilu didorong untuk melakukan kampanye dalam jaringan atau daring. Namun dialog tatap muka dengan jumlah tertentu masih diperbolehkan. Misalnya saja kegiatan-kegiatan seperti konser kita hapus ya. Kegiatan-kegiatan lain nanti bisa kemudian dijalankan secara daring. Ya, kecuali kemudian beberapa hal tentang di beberapa daerah yang mungkin jaringan internetnya sulit, sehingga tatap muka masih kita perbolehkan dengan jumlah orang tertentu. Sebagaimana diatur dalam pasal 88C ayat 1, peserta pemilu atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan kampanye yang mengumpulkan banyak massa, mulai dari rapat umum, pentas seni, hingga kegiatan olahraga seperti jalan santai atau bersepeda. Siapa yang melanggar PKPU perubahan ini akan diganjar sanksi administrasi serta penghentian dan pembubaran kampanye. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apakah peraturan KPU yang baru cukup bertaring untuk mencegah terjadinya kerumunan massa dan apakah sanksi yang diberikan kepada pelanggar akan mampu menjerakan? Saya akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPU RI Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Khoirudisa Nur Agustiati. Selamat malam Pak Dewa, Mbak Nisa. Selamat malam Mbak Zilki, Pak Raka. Saya mulai dari Pak Dewa, apa yang berbeda dari PKPU nomor 13 dibandingkan PKPU sebelumnya? Apakah PKPU baru ini Pak jelas melarang kampanye terbuka yang bisa melibatkan kerumunan massa? Betul ya, jadi kami telah mengundangkan peraturan KPU nomor 13 ya tahun 2020 yang pada prinsipnya semua bentuk kampanye yang dikategorikan sebagai bentuk kampanye lainnya itu dilarang untuk dilakukan dalam bentuk tatap muka langsung ya. Nah nanti jika kemudian bagian-bagian tertentu itu dilakukan itu wajib melalui media sosial dan media daring, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pak, kampanye terbuka ini sepenuhnya dilarang atau ada pengecualian Pak? Misalnya untuk daerah yang jaringan infrastruktur internetnya masih buruk, belum layak. Apakah ada pengecualian seperti itu? Itu memang ada kategorinya ya, Mbak ya. Kalau dalam PKPU itu disebutkan kampanye tatap muka ya atau pertemuan terbatas. Itu dimungkinkan ya jika memang tidak bisa dilakukan melalui media sosial atau media daring. Jumlah maksimalnya adalah 50 orang, tentu dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Nah, sedangkan kampanye rapat umum yang kita kenal selama ini dan juga sudah diselenggarakan dalam pilkada-pilkada sebelumnya itu kami larang untuk dilaksanakan. Oke, jadi supaya jelas Pak, saya ingin mengklarifikasi lagi, kampanye terbuka yang sifatnya kampanye rapat umum, pentas seni, konser musik, kemudian olahraga, perlombaan, bazar, donor darah, kemudian juga peringatan HUT Parpol itu dilarang. Tapi untuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog itu tetap diperbolehkan, tapi batas maksimalnya 50 orang. Begitu ya Pak? Betul, betul. Termasuk juga debat publik ya yang kemudian jumlah personel yang ada juga sudah diatur. Oke, Mbak Nisa,
Perludem kan sebelumnya ngotot minta Pilkada serentak 2020 ini ditunda saja karena melihat masih banyaknya kerumunan yang terjadi pada saat tahapan Pilkada sebelumnya. Nah, apakah keluarnya PKPU nomor 13 ini bisa menjadi setidaknya penawar lah supaya Pilkada ini tetap bisa dilanjutkan? Ya, kalau kami sebetulnya lebih berharap ya kalau ada pengaturan yang lebih firm itu di level undang-undang. Dalam hal ini pemerintah bisa mengeluarkan Perpu. Karena apa? Karena selain memang betul perlu ada larangan-larangan gitu ya mencegah kerumunan banyak orang, yang tidak kalah penting kan sebetulnya adalah sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan. Nah, sementara sepanjang di undang-undang itu tidak diatur terkait mekanisme sanksi, ya KPU tidak bisa memberikan sanksi yang memberikan efek jera. Misalnya pemotongan masa kampanyenya gitu ya. Kalau sekarang kan 71 hari, misalnya dipotong masa kampanyenya. Atau diskualifikasi gitu ya. Banyak yang mendorong juga didiskualifikasi pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan. Nah, itu tidak bisa diterapkan gitu ya. Karena di undang-undangnya tidak ada. Dalam undang-undang Pilkada itu sanksi diskualifikasi hanya bisa diberikan kepada pelanggar politik uang saja. Jadi tidak untuk yang lainnya gitu. Nah, sementara di PKPU 13 ya, karena memang di undang-undangnya tidak mengatur sanksi yang memberikan efek jera, ya sanksinya tadi misalnya diperingatkan gitu ya, atau aktivitas kampanyenya dibubarkan gitu. Tapi tidak, ya artinya kalau dibubarkan hari itu misalnya besok. Tapi kalau nggak salah saya baca di PKPU 13 itu dalam 3 hari berikutnya tidak boleh melakukan aktivitas kampanye yang sama gitu ya. Nah, artinya kan misalnya sudah lewat 3 hari, hari keempat atau hari kelima bisa terulang lagi gitu. Nah, iya betul seperti itu. Jadi memang kami mendorongnya sebetulnya akan lebih efektif lagi gitu ya kalau kita bicara sanksi kalau diatur di undang-undang. Jadi kalau menurut Perludem sebetulnya PKPU itu masih kurang, harusnya Perpu. Pak Dewa, boleh dijawab kenapa akhirnya PKPU yang dipilih bukannya Perpu? Ya, memang ya kalau kita berbicara idealnya, solusinya memang perubahan terbatas Undang-Undang 10 2016 atau Perpu. Tetapi kami kan tentu tidak bisa berdiam diri ya ketika perubahan undang-undang dan Perpu itu belum terbit. Tentu KPU harus tetap menyelenggarakan tahapan dan merespon ya situasi aktual di lapangan dan juga aspirasi masyarakat. Nah, oleh karena itu setelah kami melakukan kajian, kemudian kami mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat yang ada, kami mengambil langkah ya. Jadi sanksi itu nanti bisa peringatan tertulis, kemudian diberikan teguran ya. Kemudian kalau tidak diperhatikan itu bisa dihentikan dan dibubarkan kampanyenya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ninis bisa juga dikenakan sanksi tidak berkampanye selama 3 hari ya untuk jenis kampanye yang dilanggarnya. Tetapi begini. Sanksi administratif ini secara psikologis sebetulnya sangat keras ya. Coba dibayangkan kalau ada calon tertentu yang melanggar dan kemudian itu oleh media massa atau media sosial itu dipublikasikan misalnya ya. Tentu itu bukan ranah kami. Kami tidak boleh memframing tertentu ya untuk calon tertentu itu tidak boleh KPU karena kami terikat kode etik. Tapi kan bisa saja publik melihat ada pasangan calon yang melanggar yang kemudian disanksi selama 3 hari misalnya. Nah, itu jadi namun demikian kami selalu mengatakan bahwa sosialisasi itu penting, koordinasi itu penting, dan tentu ya kami berharap pasangan calon dan tim kampanye ini, beliau ini kan tokoh ya, putra-putri terbaik di daerahnya. Tentu beliau akan memberikan contoh yang terbaik begitu. Iya, harapannya sih seperti itu, Pak. Tapi kan untuk mencegah jangan sampai ini menjadi tetap saja dilanggar, dibutuhkan sanksi yang lebih tegas begitu. Masih banyak yang menilai bahwa sanksi ini terasa lembek, Pak, kurang tegas. Bawaslu juga mengatakan demikian. Nah, itu apa jawaban dari KPU dan juga saya ingin mendengar pendapat dari Perludem seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi Prime Talk akan kembali untuk Anda. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Komisioner KPU RI, Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi dan juga Direktur Eksekutif Perludem, Koirunisa Nur Agustiati. Pak Dewa, kita lanjutkan lagi.
Bawaslu menyatakan bahwa PKPU nomor 13 tahun 2020 ini masih kurang tegas, Pak, untuk bisa memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Hanya berupa sanksi administrasi, peringatan tertulis. Apa jawaban dari KPU soal ini? Ya, memang peraturan KPU tadi Mbak Neni sudah menyampaikan, tentu juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Kami sebetulnya ya mencoba untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kesimpulan RDP ya, di mana kemudian ada usulan agar sejumlah ketentuan pidana yang dimuat di dalam undang-undang lain, misalnya undang-undang kekarantinaan kesehatan atau UHP dan lain sebagainya, ada usulan untuk dimasukkan ke dalam PKPU 13. Tapi tentu setelah kami kaji dan juga kemudian ini memang demikian menurut ketentuan Kemenkumham ya, pada saat harmonisasi itu memang tidak bisa. Ini kan ada peraturan perundang-undangan tentang pembentukan undang-undang ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang 12 2011. Jadi kami sekali lagi terikat juga oleh undang-undang lainnya begitu ya. Ya, jadi ini upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh KPU itu seperti ini ya, Pak. Berarti Betul, kalau mau memberikan kami hukuman akan yang lebih berat lagi, itu harus sekali lagi melalui undang-undang Perpu itu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, selain alternatif Perpu ya, ada juga penegakan secara tegas undang-undang lain yang sebenarnya ada sanksi pidananya juga ya. Tetapi ini memang bukan kewenangan kami. Kewenangan kepolisian melalui dengan undang-undang karantina kesehatan, begitu? Ya, salah satunya ya. Baik, Mbak Nisa, saya ingin tanya pendapat Perludem. Bawaslu berwenang dalam PKPU nomor 13 ya, yang baru ini Bawaslu berwenang untuk memberikan peringatan tertulis sampai membubarkan kerumunan apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 jam sejak peringatan tertulis itu diberikan. Nah, menurut Perludem, kalau secara timing, secara eksekusi di lapangan, apakah teknisnya akan mudah untuk dilaksanakan, Mbak Nisa? Ya, memang ini penanganan pelanggaran yang cepat ya, waktunya kan hanya 1 jam gitu ya. Nah, di sini sebetulnya dibutuhkan kemampuan dari para pengawas pemilu di lapangan ini untuk bisa cepat tanggap gitu ya. Misalnya segera memprosesnya gitu ya. Kalau misalnya nanti sempat ada perdebatan misalnya dengan tim pasangan calon yang ada di lapangan ya tegas saja gitu, tegas saja, tidak perlu ada diskusi lagi, tidak perlu ada kompromi lagi sebetulnya. Nah, di sini sebetulnya yang ruang ketegasannya bisa dimunculkan oleh pengawas pemilu. Nah, sehingga ketika dalam 1 jam itu kemudian tidak ada perubahan ya langsung dibubarkan saja. Walaupun memang kalau menurut saya untuk bisa lebih tegas lagi tentu harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, misalnya kepolisian atau Satpol PP gitu ya. Jadi pihak-pihak lain ini juga perlu cepat tanggap juga membaca situasi. Karena sepanjang tadi ya di dalam undang-undang ini kan kita tidak ada perubahan, sebetulnya menggantungkan semuanya ke penyelenggara pemilu juga menjadi sulit gitu ya kalau tidak ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang lainnya gitu ya. Nah, kemarin kan sempat disebutkan juga misalnya tadi ya menggunakan undang-undang wabah penyakit atau undang-undang karantina kesehatan, artinya yang bisa masuk ke ranah situ kan kepolisian, itu tidak bisa menjadi ranahnya pengawas pemilu ataupun KPU itu sendiri gitu. Jadi polisi perlu menurunkan personilnya juga, Satpol PP misalnya juga perlu menurunkan personilnya. Ini sebagai bentuk komitmennya pemerintah juga, karena kan pilihan terus melanjutkan pilkada ini kan pilihan politiknya pemerintah dan DPR. Nah, artinya ya pemerintah juga punya peran gitu ya, pemerintah daerahnya juga punya peran untuk memastikan pilkada ini akan aman. Ya, kolaborasi semua pihak tidak hanya bisa bergantung pada penyelenggara pemilu saja. Pak Dewa, Anda punya pengalaman juga sebagai Bawaslu. Apakah make sense begitu Pak, peraturan ini diterapkan di lapangan hanya dalam waktu 1 jam, peringatan tertulis dikeluarkan, kalau tidak dilakukan maka langsung dibubarkan dengan melibatkan pihak kepolisian. Ini kan sangat bergantung pada pihak ketiga, tergantung polisinya juga cepat atau tidak. Apakah itu doable Pak? Apakah bisa dilakukan eksekusi di lapangan? Jadi begini ya, melihat perkembangan terakhir, karena COVID-19 ini kan bukan hal yang bisa dianggap remeh ya, bukan hal yang kemudian bisa digampangkan begitu saja. Saya yakin ya, dari koordinasi kami dengan pemerintah, saya juga cepat ya berdialog dengan pihak kepolisian. Jadi bahkan kita tahu polisi telah mengeluarkan maklumat ya, Bapak Kapolri, dan itu tentu harus kita yakini dan kita laksanakan.
Nah, sepanjang kampanye itu sudah kemudian dikoordinasikan lebih awal, ya, ada jadwalnya, kemudian ada rapat-rapat koordinasi sebelumnya, aturannya disosialisasikan begitu. Nah, setiap kegiatan itu pihak-pihak terkait ini terjun bersama-sama. Nah, administrasi cepat ini bisa dilakukan di lapangan, ya, kemudian disampaikan ke pihak kepolisian. Nah, jika unsurnya terpenuhi, dieksekusi begitu. Saya kira prinsipnya seperti itu. Nah, tentu dengan cara demikian kita bisa tertib dan selanjutnya, ya, ini diharapkan tidak akan ada pengulangan pelanggaran protokol kesehatan. Pak, tapi kalau misalnya sampai pada terjadi tindakan pembubaran, itu kan risikonya juga tinggi ya Pak secara keamanan. Kalau misalnya masanya sangat banyak, kemudian polisi harus turun tangan di situ, membubarkan massa segitu banyak kan juga risikonya tinggi. Nah, apakah itu juga sudah terantisipasi dalam PKPU atau ini tergantung kepolisiannya akan seperti apa nantinya? Saya kira ini tanggung jawab bersama, ya. Kami KPU tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tahapannya. Jadi mekanismenya Mbak begini, kan ada koordinasi, ya. Jadi ada LO masing-masing pasangan calon. Dan di dalam pengundian nomor urut ini kami sudah juga mendorong, ya, kami bersurat kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota untuk dilakukan penandatanganan fakta integritas, ya, oleh masing-masing pasangan calon bahwa komit dan siap, ya, ditindak jika memang melanggar ketentuan protokol kesehatan gitu. Baik, terima kasih Komisioner KPU RI Idewa KD Wiyarsa Rakasandi dan juga Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Kita harapkan mudah-mudahan dengan adanya peraturan KPU yang baru ini semuanya bisa lebih tertib lagi untuk menjalankan protokol kesehatan karena kita sedang berada di masa krisis pandemi COVID-19. Peraturannya sudah dibuat tapi yang terpenting adalah kesadaran dari semua pihak untuk melaksanakannya. Terima kasih sekali lagi Pak Dewa dan Mbak Nisa. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.